apa lambang agama Islam? Lambang agama Islam, sepertinya kalau di masjid itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah. Begini, lambang di masjid itu atau lambang agama Islam itu bulan sabit. Mau saya tunjukkan buktinya? Ada Allah, ada bulan sabit. Nah, nggak jelas kan? Yang mana yang benar? Yang benar, yang benar. Mau saya tunjukkan bahwa lambang agama Islam itu bulan sabit. Ya, monggo. Baik, baik. Tapi sebelum saya tunjukkan, saya tanya dulu. Kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Jawab. Selamat bingung kau. Silakan. Di tempat saya itu Allah, gitu loh. Kalau sampai memang Islam dimulai dari tempat Anda. Islam dimulai dari mana? Di masjid saya tulisannya Allah. Kalau di tempat Anda itu masjidnya lambangnya bulan sabit, ya monggo. Begini. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Ya, enggak usah framing, terus langsung bahas. Agama Islam itu tidak dimulai dari tempatmu, betul? Monggo, terus. Agama Islam dimulai dari mana? Dari tempatnya Muhammad, bener nggak? Nabi Muhammad, betul. Iya. Nah, di tempatnya Muhammad lambangnya apa? Di tempatnya Nabi Muhammad bulan sabit. Ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, benderanya seperti itu. Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan bagaimana ya. Nih, misalnya ini ya. Kita lihat nih, kita perbesar di sini apakah lambangnya agama Islam Allah atau bulan sabit ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Oke, kita lihat. Nah, sudah melihat ini? Ya. Ini di mana? Di Sumedang atau di rumahnya Muhammad? Asal usul agama Islam? Di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi. Oke, lebih otentik ini ya, betul? Ya, betul. Oke, baik, kita perbesar. Kita perbesar. Apa ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit. Sekarang saya tanya, kenapa agama Islam lambangnya bulan sabit? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya. Makanya saya bilang teman-teman, satu-satunya agama yang bahkan dia bingung kenapa itu lambangnya adalah agama Islam. Sekarang saya tanya, kenapa cuman agama Islam doang yang bingung kenapa lambang agamanya bulan sabit? Ayo. Bayangkan betapa nggak jelasnya agamamu, Basori. Betapa nggak jelasnya. Lambang doang aja kamu sudah bingung. Gimana mau bahas yang lain? Silakan. Tulisan Allah. Kalau di situ saya nggak terlalu paham. Jadi yang tuh kapan tulisan Allah jadi lambang Muslim? Kapan? Nggak tulisan di masjid saya. Itu kan masjidmu. Memangnya masjidmu asal usul agama Islam. Oh, ya sudah, kalau nggak tahu di bawah. Banyak kan nggak tahunya, ini cuma ngomong kosong doang. Gimana? Ayo silakan. Kita berikan kesempatan ya kepada ini ya. Kita kasih naik ada Rusdi Firmansyah. Ya, Rusdi Firmansyah. Oke, selamat malam Rusdi Firmansyah. Ya, malam juga. Ya, silakan. Nah, gini kan enak. Ganteng. Nah, oke. Jangan dipegang-pegang terus kameranya. Taruh saja stabil supaya tangan nggak capek. Oke, Pak Rusdi Firmansyah. Saya perkenalkan, saya ini seorang Kristen. Ya, tetapi saya sangat-sangat mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya memperdalam agama Islam. Nah, benar Bang Anda Edi, sebagai Muslim, Anda sebagai Muslim. Benar Bang Edi sudah mendalami agama Islam itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri itu hanyalah agama Islam. Emang Islam punya lambang apa itu? Lambangnya bulan sabit.
Kata siapa itu? Islam punya lambang bulan Oke, dan baik, bulan- baik. Baik, kita lihat ya. Lambang agama Islam itu apa ya? Kita lihat. Kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Perhatikan ini, Bang. Perhatikan. Saya balik ya kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan satu kali lagi. Lihat ya. Sekarang saya tanya, Bang, ini apa, Bang? Gambar itu. Gambar. Iya. Ini gambar apa, Bang? Yang mana? Ini gambar apa? Ini ada di Gambar mana, bulan. Pak? Ini ada Gambar di kubah-kubah. bulan. Oke, ini ada di kubah-kubah masjid, betul? Iya, gambar Oke. itu. Oke, ini di kubah-kubah masjid. Kenapa masjid-masjid di kubah-kubahnya pakai lambang bulan sabit begini? Itu kan seni, Bang. Seni. Iya, kenapa kok bulan sabit? Tidak ada hubungannya dengan keimanan itu. Tidak ada hubungannya. Oke, baik, sekarang saya tanya. Ini apa, Bang? Ini apa Mana? ini? Gambar juga. Gambar di mana? Iya. Iya, gambar di Mekah itu. Oh, gambar di Mekah. Beneran bukan ini, Bang? Iya, gambar itu. Iya, maksudnya beneran nggak ini diambil dari gambar asli? Iya, bener gambar itu. Oke, benar. Ini di Ka'bah ya. Ini di makam Ibrahim ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kok ini bulan sabit, Bang? Ya kan seni itu. Seni. Seni. Memang ada hubungannya dengan keimanan. Makanya saya bilang teman-teman ya, satu-satunya Ya, agama diskusi. yang bingung Jangan dengan cengengesan, lambangnya cuma Bang. agama Islam. Katanya seni. Diskusi, bukan cengengesan. Itu sama kayak gini. Emang seperti itu ajaran Kristen dah. Sebentar, pelan-pelan gini. Ajaran Kristen Ada emang orang tidak bisa Indonesia. menghargai Sebentar seperti dulu, itu ya? sebentar. Ada orang Indonesia. Dia ngibarin sangsaka merah putih. Ditanya, kenapa itu sangsaka merah putih? Seni. Langsung. BK itu Kamu dis. kalau jatuh ikut militer, kamu Jangan langsung modal congor dis. kepalamu Kamu begini. dari kemarin-kemarinnya memang selalu modal congor kamu. Parah teman-teman, Coba seni. tunjukkan dalilnya kalau tidak memang lambang itu ada hubungannya dengan keimanan orang Islam. Tunjukkan dalilnya. Loh, kalian Tunjukkan itu dalilnya. penyembah berhala dewa bulan. Kalian itu penyembah berhala dewa Dalilnya bulan. tunjukkan, Hadis. Dalilnya tunjukkan. Sekarang saya tanya, Tunjukkan dalilnya. loh, apakah kalian bukan penyembah berhala dewa Jangan asal bulan? congor kamu. Loh. Jangan congor kamu. Dalilnya tunjukkan. Oke, sekarang saya Atau tanya. kamu datang ke sini. Oke. Baik, sekarang saya tanya. Di dalam Quran ada nggak kata-kata Yasin? Yasin, iya ada. Kenapa? Oke, apa arti Yasin? Itu hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Memang kamu tahu. Memang kamu tahu. Biar sah dulu. Anda Muslim kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah benar lambang bulan sabit itu menunjukkan tanduk kerbau? Ya. Kan kayak tanduk kerbau itu. Tanduk. Tanduk sapi betina, makanya Oke, kenapa kok tanduk kerbau lambang agama ya Islam? karena bintang timur itu akan muncul dari timurnya dunia, yaitu di Timur Tengah atau Sumatera Tengah. Bintang timur. Atau Sumatera Tengah. Ya, karena di dalam global. Oke, terima kasih Cak Yaning ya. Nanti kita makin pusing nanti kita. Oke, selamat malam. Teman-teman, lihat kan? Sangat kuat fondasi agama Islam itu. Sangat kuat. Saking kuatnya, setiap orang Islam ditanya tentang lambang agamanya, beda-beda jawabannya. Tuh. Satu bilang itu katanya karya seni. Satu bilang itu katanya kekuasaan Turki Utsmani. Satu bilang katanya kepala kerbau. Capek sendiri saya teman. Coba tanya orang Kristen. Wahai orang Kristen, kenapa itu lambangmu itu salib, cross, itu kenapa? Setiap orang Kristen jawab pasti dengan sama. Karena pada waktu itu ada peristiwa besar tentang penyaliban Yesus. Ada peristiwa sejarah.
Iya, makanya orang Kristen tahu kenapa lambangnya itu adalah salib. Nah, orang Islam kenapa lambangnya bulan sabit? Ya, beda-beda jawabannya. Ya, Bang Kaizan sudah menyimak dari tadi, Bang. Sedikit. Oke. Diletakkan dulu, Bang, kameranya ya, biar enak kita, biar jelas ngobrolnya kita. Oke. Bang Kaizan, ini kita membahas mengenai simbol atau lambang. Di mana kita tahu ya, bahwa Kristen itu simbolnya, lambangnya itu adalah salib. Nah, ketika orang Kristen ditanya, apa maknanya? Itu orang Kristen bisa menjawab, ada peristiwa sejarahnya. Artinya bukan lambang odong-odong, lambang halusinasi, bukan begitu, tetapi lambang yang betul-betul ada peristiwa sejarah di baliknya. Oke? Nah, sekarang nih, saya mau tanya kepada Anda, lambangnya agama Islam itu apa? Simbolnya. Oke, untuk sekarang itu bulan bintang. Bulan bintang. Ada bulan bintang, ada bulan sabit doang, betul? Oke. Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya, betul? Nah, sekarang saya tanya dulu. Coba jelaskan, kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Oke. Bulan sabit itu digunakan sebagai simbol melambangkan awal bulan Hijriah, kebangkitan, perubahan. Setelah itu simbol berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Oke. Bulan sabit ini digunakan itu pada zaman Kesultanan Turki Utsmani. Itu sebagai lambang Kesultanan Turki Utsmani. Berarti sebelumnya tidak pakai bulan sabit? Tidak. Oke, Kesultanan Turki Utsmani itu tahun berapa? Coba di Google dulu. Abad ke-13 sampai 16 apa gitu. Oke, tahun Ya, 1300-an sekian ya. Iya. Oke, artinya belum lama ya. Ya. Masih sekitar 700 tahun yang lalu, betul? Oke, ya gitu. Oke, baik. Baik, saya balikkan gambar saya dulu, Bang ya. Saya balikkan. Anda tadi bilang Islam menggunakan lambang itu baru tahun 1300. Apakah itu benar? Baik. Sekarang saya lihat, Bang. Abang lihat ini apa? Itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Di dalam Al-Quran, sebentar Bang, pelan-pelan Bang. Di dalam Al-Quran ada disebutkan ini makom Ibrahim ini, betul? Oke, surat yang ada dalam Al-Quran itu, makom Ibrahim itu adanya di zaman Turki Utsmani tahun 1300 atau di zaman Muhammad? Oke, sabar dulu. Oke, sekarang ini apa esensinya tentang makom Ibrahim nih? Gini, tentang lambang itu. Tadi Bang Kaizan kan bilang bahwasanya penggunaan bulan sabit sebagai lambang agama Islam itu baru ada tahun 1300 sampai 1600, betul? Di zaman kekaisaran atau imperium Turki Utsmani, betul? Nah, mengapa statement Anda itu bertolak belakang dengan ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, makom Ibrahim itu sudah ada di zaman Muhammad, sebelum Turki Utsmani, betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa di makom Ibrahim ini sudah ada bulan sabit duluan, sedangkan Anda mengatakan bulan sabit itu adanya di zaman Turki Utsmani? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Jadi, kita tahu seiring berjalannya waktu itu dulu makom Ibrahim itu nggak seperti itu. Oke, tunjukkan mana sebelum yang seperti ini. Oke, tinggal cari aja di Google, banyak. Loh, kok jadi saya? Anda kan membuat statement. Sebentar, Kaizan, Anda bikin statement. Dulu nggak seperti ini, betul? Nah, tunjukkan foto sebelum seperti ini. Oke, banyak. Nggak ada bulan sabitnya, di mana? Makom Ibrahim. Oke. Saya cari ya nih. Memang mereka ini tukang fitnah yang nyata. Karena diajarin oleh Muhammad, boleh kamu berdusta dalam 3 hal. Boleh kamu bertakiyah menyembunyikan sesuatu.
Memang berat, Sabar, saudara-saudara, mempertahankan agama Islam. Silakan, Kaizan. Tunjukkan Sabar, lagi makom loading. Ibrahim, ya, sebelum dia ada bulan sabitnya. Dan tunjukkan bahwa bulan sabit ini diadakan atau ditambah-tambahi di zaman Utsman. Di zaman Kekaisaran Turki Utsmani. Jangan dimatikan kameranya, Kaizan. Oh, enggak mati. Mana fotonya Sabar sebelum dulu. ini? Sabar, lagi loading. Nekat yang nyata, saudara-saudara. Dulu belum kayak gini. Nanti lama-lama wajahnya Kaizan tuh dulu nggak begini, saudara-saudara. Coba lihat, ada beberapa foto zaman dahulu. Mana, Ka'bah zaman dulu. nggak ada, kameramu ketutup, mana? Oh, belum ya? Nah, Mana? zaman dulu nih Ka'bah Mana? kan direnovasi. Mana perbesar dulu, mana? Makom Ibrahimnya mana? Mana makom Ibrahimnya? Mana di situ makom Nama Ibrahim? nggak? Mana di situ makom Ibrahim, mana? Coba dulu. Nah, kita lihat aja sini dulu. Gambar Iya, mana di ini. situ makom Ibrahim, mana? Lihat dulu, gambar ini zaman dahulu belum direnovasi. Ka'bah pun Iya, di sini mana masih yang kain hitam menjadi polos. makom Ibrahim dulu, mana? Ini posisi makom Ibrahim. Mana itu makom Ibrahim? Mana, coba perbesar, mana? Di mana itu makom Ibrahim, mana? Ya. Aduh. Itu mah tenda. Gimana? Itu tenda-tenda yang didirikan di situ kok makom Ibrahim. Mana di situ makom Ibrahim? Sejak kapan tenda didirikan di dalam Ka'bah? Oke, itu bangunan apa? Sekarang saya tanya. Ini Mana di bangunan situ makom Ka'bah. Ibrahim? Aduh. Mana? Daerah sini. Daerah sini mana? Coba tunjukkan. Nih, ini foto sekarang nih. Mana makom Ibrahimnya? Sabar. Duh, berat. Mana? Lagian itu foto baru tahun 2000, tahun 1900-an. Kok kamu bilang di zaman Turki Utsmani? Sekarang saya tanya, itu foto tahun berapa? Tahun Ini berapa foto foto itu? tahun 19. di sini para penjangkul Ka'bah pada 1880 di sini. Oke, 1880 berarti Turki Utsmani udah bubar, betul? Berarti Turki Utsmani udah bubar, berarti ini belum ada. Tahun 1800-an ini belum ada. Belum dibuat seperti itu. Tadi kan katanya baru. dirubah di zaman Turki Utsmani. Belum dirubah. Sebentar. di zaman Turki Utsmani. Foto yang kamu Agama tunjukkan, Islam. dengar. Saya ikuti, saya Lambang mau kalian, agama walaupun Islam, kalian bukan dusta gini. Makom Foto Ibrahim yang kamu itu. dengar Kaizan. Foto yang kamu tunjukkan tadi itu berasal dari tahun 1800 sekian, abad ke-19, betul? Sedangkan Turki Utsmani bubar abad ke-16, betul? Kenapa Anda katakan itu dirubah di zaman Turki Utsmani? Sementara tahun 1800 sekian belum ada bulan sabitnya. Kapan saya bilang makom Ibrahim dirubah sebelum. Oke, Turki sekarang saya Utsmani? tanya kapan ini dirubah? Ya, mungkin dalam waktu dekat tadi, dalam berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Terus Kan kenapa sekarang. Anda katakan itu Kekaisaran Turki Utsmani, sementara Turki Utsmani udah bubar tahun 1600? Kekaisaran Turki Utsmani itu membuat lambang agama Islam bulan sabit pada tahun itu. Oke, saya mau tanya kamu. Pada Pada tahun tahun berapa? Oke, saya mau tanya, pada tahun berapakah agama Indonesia membuat lambang Garuda Indonesia? Pada tahun 1945. 1945, awal kemerdekaan. Mm-mm. Apakah setelah kemerdekaan ada berubah lagi? Nggak ada. Nah, kita juga nggak ada setelah itu berubah. Oke, sekarang saya tanya kapan dirubahnya itu jadi ada lambang bulan sabitnya kapan? Ya, mungkin dalam beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Baru kita nggak saja. tahu. Ya, kita nggak tahu.
Kapan dari Ya pemerintah kalau nggak Arab tahu terus ngapain merubahnya? kamu ngomong? Renovasi kan sekitar 5 tahun sekali gitu, Masjidil Haram itu. Renovasi. Berarti Ya. dulu nggak ada bulan sabitnya. Dulu nggak ada, dulu Ah, hanya. sudah sekarang gini aja. Saya kasih kamu intinya gini. Apa itu makom? Gini aja, intinya gini aja. Kamu tahu apa? Gini Kaizan. Kamu tahu nggak makom? Sebentar. itu berarti apa? Saya kasih tahu kamu kenapa lambangmu bulan sabit. Kalian ini nyembah dewa bulan. Dengar. Oh, dengar. Gini. Anda pernah dengar dewa Sin nggak? Enggak, saya tahunya sin itu kepanjangan dari sinus. Kalau rumusnya sin depan per miring, itu dalam Ya, itu Pitagoras. di matematika. Itu dalam matematika. Kita nggak bicara matematika. Kita bicara kan? mengenai kehidupan masa lampau di Timur Tengah. Anda pernah dengar istilah the moon god, dewa bulan? Saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikan kamera saya. Ini kita belajar akademis nih. Jangan dogma-dogma. Lihatin. Perhatikan ya. Sin ya atau Suen bahasa Akadia atau bahasa Enzu ya dibaca dipronounce sebagai Suen atau Sin. Ya. Ini dalam literatur Aram, Asyur ya Suryani klasik nih, Sin ya. Itu adalah sebuah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer. Akadia, Assyria, Asyur, Babel, Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enlil dan Nelil, dan diidentifikasikan dengan Sin dari agama Semitik kuno. Dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Lihat sini, Kaizan. Lihat sini. Ya, dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab di tempatnya Muhammad. Ini lambangnya nih, ini prasastinya. Jadi kita nggak omong kosong. Ini prasastinya nih. Kelihatan bulan sabitnya. Saya mau tanya sama kamu. Sebentar. Pada tahun berapa? Sebentar dulu, ini belum kelar ini ngomong aja Kaizan. Benar. Kita nggak ngomongin dogma, kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat subjektif, tapi kita ngomongin peninggalan bukti-bukti arkeologis, oke? Kelihatan di sini lambangnya bulan sabitnya? Oke. Nah, sekarang kita masih bisa menggali bukti-bukti sejarah itu bahwa dewa bulan atau dewa Sin ini itu disembah di Arab Selatan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Nih, coba kamu lihat ke sini, perhatikan saya ya. Kamu tahu nggak di dalam Al-Qur'an ada sapaan kepada Sin? Enggak tahu saya. Oke, di dalam buka Quran surat Yasin. Yasin ya. Oke. Apa? Di situ ada sapaan Yasin. Tahu nggak? Oke, siapa itu wahai Sin? Coba, Sin itu siapa? Kamu tahu nggak apa arti Yasin itu? Ya itu artinya ya, wahai. Misalnya, ayo. Saya lagi itu. ngomong, dengar dulu. Orang lagi ngomong kok, dengar dulu. Oke, silakan. Contoh, di dalam Al-Quran kata ya itu ditujukan untuk menyapa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Israel. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya wahai. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Oke, nah di situ ada kata Yasin. Wahai Sin. Siapa Sin itu? Oh, salah. Kamu kalau merujuk seperti itu salah. Kamu orang. Ya sudah, sekarang siapa Sin itu? Sin itu siapa? Siapa Sin itu? Yasin itu. Oke, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke, coba. Sebentar. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Coba. Oke, nanti saya jelasin dulu. Buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua dulu, coba. Buka surat Yusuf ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Apa dikatakan Sabar, situ? saya buka. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
Oke, biar ngapa Quran diturunkan? Biar bingung atau biar ngerti? Biar ngerti, tapi ada beberapa kalimat di dalam Quran. Sebentar, sebelum ke situ, tujuan Quran diturunkan supaya kamu mengerti atau supaya kamu bingung? Mengerti, tapi Supaya ada kamu beberapa. mengerti. Lantas Tapi kenapa ada kamu katakan beberapa hanya Allah yang kalimat. mengerti? Nah, karena emang ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Seperti Hanya Allah kaf, yang ya, tahu. nun, alif, lam, Hanya Allah yang Oke. tahu. Oke, saya mau tanya. Yasin. Kamu, Wahai oke, kamu- Sin. Siapa Sin itu? oke. Gini. Sebentar, Gini, saya mau siapa nanya Sin sama itu? kamu. Kan nggak ada. Di sini Yasin itu merujukan pada ya insan, wahai insan. Insannya siapa? Nabi Wah, Muhammad wahai di situ. Wahai insan katanya mau berarti mau diedit. Mau diedit? Nah, iya. Mau diedit? Mau diedit apa? Loh, di tulisannya Yasin atau wahai Sin atau wahai Oke, insan? saya lihat ya. Oke, saya lihat. Ya sama-sama. insan atau Yasin? Oke nih. Oke, ini betul kan sama saya nih. Berat, saudara-saudara, Nampak ya? berat. Nih, Coba Yasin baca. merupakan nama surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini dikenal sebagai jantung Al-Quran dan memiliki berbagai keutamaan. Arti Yasin sendiri seringkali dikaitkan dengan ya insan, wahai Muhammad, yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Udah, saya udah ngasih Oke, data. itu ayat Al-Quran atau tafsiran orang? Nah, tafsiran orang. Gimana Oke, kamu tafsiran mengikuti orang berarti tafsir nama kamu? Nama Muhammad itu Sin. Kan gimana ya? Di sini tidak dijelaskan secara eksplisit. Ya udah Bang, udah tidur di bawah aja, Bang. Udah tidur di bawah aja, tidur di bawah banyak ngarangnya. Kenapa? Gini teman-teman, Anda itu saya suruh baca Quran bukan tafsir Quran. Di situ tertulis Sin, bukan insan. Kenapa kamu bilang nggak Sinta aja sekalian? Wahai Sinta. Ini mereka ini hobi banget mereka ini ngarang. Di situ tulisannya Sin, bukan insan. Sin sama insan beda. Sin sama Sinta beda. Ini gimana kalian? Apel sama apel udah beda. Gimana kamu itu? Itu udah beda, salah ucap, salah artinya. Tiap hari mereka, kalau kamu belajar tajwid, ini salah ngomong, sudah salah maknanya. Ini, kalbu itu udah beda. Kalbu, ya, dengan kalbu itu beda. Kalau kalbu itu hati, relung hati. Kalau kalbu itu anjing. Ternyata sekarang Sin artinya insan. Memanglah kalian ini Abdul. Kenapa kalian begitu? Jujur. Kalau berargumen pakai data. Sin itu, nih, saya balikkan kepada kalian nih. Apa Sin itu di dalam literatur Mesopotamia? Literatur bahasa-bahasa di dalam Timur Tengah, Sin, ya, perhatikan, adalah dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akadia, Asyur, Babel. Nanar adalah dewa Sumeria, putra dari Enil dan Ninlil, dan diidentifikasikan dengan Sin. Dari agama Semitik kuno, dewa bulan dengan nama yang sama, kemudian disembah di Arab Selatan. Ini inskripsinya, manuskripnya, bukan manuskrip, apa namanya, bukti-bukti sejarahnya yang berupa ukir-ukiran. Ya, ini ditemukan sebagai peninggalan masa lalu. Nih, kelihatan kan bulannya? Dewa bulan. Kalau kita belajar secara akademis, bukan belajar dogma. Ya. Nih, Sin, the moon god, nih.
Kelihatan teman-teman nih, kita klik ini. Nih, Sin, the moon god, dewa bulan. Oh, nekat yang nyata kali dan. Kalau diskusi kayak begitu, bukan debatin dogma. Giringan opini bahaya. Nah, kalau mau nggak bahaya, bantah dengan dalil. Jangan ngarang bebas.